Gu Jilian berjalan dengan senyum di wajahnya, meletakkan identitasnya sebagai ketua rumah lelang, dan secara pribadi memimpin Qin Yichen ke bagian dalam rumah lelang. Sepanjang jalan, dia sangat menghormati Qin Yichen, dan dia akrab dengan keluarga. Sepertinya dua kenalan lama yang sudah lama tidak bertemu. Sikap seperti itu membuat orang-orang Sharon di samping terlihat bodoh. Apakah ada operasi seperti itu? Bukankah lebih dari sehari sejak Lord Light tiba di sini? Bagaimana dia bisa mengenal ketua rumah lelang? Mungkinkah dia punya rencana? Meski ada keraguan di hatinya, Sharon tidak bertanya. Dia masih ingat identitasnya, dan sekarang dia bertindak sebagai pengawal Qin Yichen untuk melindungi keselamatannya. Yang paling penting adalah bahwa masalah ini adalah permintaan penguasa kota Liancheng, dan dia juga percaya pada visi penguasa kota Liancheng. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak melepaskan keraguan ini. Jika fakta ini benar, maka itu akan mematahkan kognisi lama mereka tentang penguasa cahaya. Lord of Light mungkin telah diletakkan di alam abadi sangat awal, dan mereka yang diam-diam ditata pasti memiliki banyak hal. Segera kumpulkan kesadaran dan dengarkan obrolan antara Qin Yichen dan ketua rumah lelang. Saya mendengar bahwa Lord Light telah melihat beberapa biji di sebuah kios sebelumnya. Ini bukan saya membual tentang aku. Di kota terapung Lin kami, sumber daya biji di rumah lelang saya pasti ada duanya, bahkan jika itu adalah biji kota pemurnian. Sumber daya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kualitas dan harga yang saya miliki di sini. Qin Yichen tersenyum sedikit, lalu berkata, "Itu wajar. Saya baru saja melihatnya. Sumber daya biji di kios ini sangat bagus. Jika Anda dapat membeli atau memperoleh biji seperti itu untuk waktu yang lama, itu juga akan menjadi hal yang baik untuk kuil penguasa cahaya." Gu Jilian buru-buru tersenyum. Karena itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Lord Light, maka saya berjanji atas nama saya sendiri bahwa selama itu adalah biji yang Anda inginkan, Lord Light, rumah lelang kami tidak akan mengambil keuntungan apapun. Qin Yichen melambaikan tangannya dengan cepat. Itu pernyataan yang buruk. Manfaat yang seharusnya diperoleh tetap harus diambil, dan transaksinya adil. Gu Jilian berjanji berulang kali, dan menyanjung Qin Yichen. Setelah mendengarkan percakapan antara keduanya, Sharon menyadari bahwa mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Hanya karena cara Qin Yichen melakukannya, Gu Jilian tergerak, jadi dia berinisiatif untuk menyambutnya. Melihat kembali ke jalan yang tidak terlalu panjang, Sharon tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Hanya seperti ini, berapa banyak hal yang aku tidak bisa mengerti. Sharon punya banyak alasan untuk curiga bahwa apa yang ditunjukkan Qin Yichen sekarang bukanlah dirinya sepenuhnya, tetapi hanya sebagian dari dirinya. Di bagian hal-hal yang dapat dilihatnya dengan jelas ini, ia telah melampaui pengetahuannya tentang hal-hal biasa. Direncanakan dan diperhitungkan seperti ini, dia tidak bisa lagi melakukannya. Tolong tetap di sini. Presiden dan penguasa cahaya sedang mendiskusikan hal-hal penting di dalam. Dua orang menghentikan Sharon di pintu. Dia melihat sekeliling dan berkata kepada Qin Yichen, "Apakah aku tinggal di luar?" Qin Yichen juga merespons tepat waktu. "Kamu bisa menunggu di luar, hanya mengobrol tentang hal-hal sepele." Di awal kata-kata aslinya, Sharon masih dalam keadaan pikiran yang damai. Tapi bagian terakhir dari kalimat itu secara langsung menunjukkan apa yang Sharon dengar sebelumnya. Meskipun tidak ada kesalahan di dalamnya, itu adalah kejutan yang tak terlihat bagi Sharon. "Saya tahu apa yang akan Anda lakukan, jadi sebaiknya Anda berhati-hati." Sharon segera menerima pikiran sepelenya, dan berhenti menguping obrolan antara Qin Yichen dan ketua rumah lelang. Ini adalah peringatan baginya, dan tindakannya barusan melebihi aturan. Penjaga pribadi, kapan mereka memenuhi syarat untuk menguping percakapan mereka? Jika ditempatkan di tempat lain, ini sudah menjadi hukuman dan teguran. Sharon mengambil pikirannya dan berdiri di dekat pintu. "Kalian berdua, termasuk Lord of Light, meskipun aku tidak bisa menindaklanjuti, tolong biarkan aku tinggal di sini. Jika terjadi kecelakaan, aku harus melindungi keselamatan Lord of Light sesegera mungkin." Kedua penjaga itu akhirnya menghela napas lega, dan buru-buru memberi ruang bagi Sharon, dan salah satu dari mereka pergi mengambilkan bangku untuk Sharon. Ketua rumah lelang harus dipresentasikan kepada Qin Yichen, dan mereka hanyalah penjaga gerbang biasa. Sharon adalah pengawal Qin Yichen. Jika ini menyinggung Sharon, dan dia tidak dipukuli sampai mati, dia juga akan dihukum oleh presiden. Itulah manfaat dari identitas. Sharon berdiri di samping, dengan hormat menunggu Qin Yichen dan Gu Jilian menyelesaikan diskusi mereka. Dengan hormat, tanpa ada niat untuk melanggar aturan. Qin Yichen melirik keluar dengan ringan, lalu berkata, "Sebenarnya, saya telah membuat banyak penemuan di kota terapung Lin kali ini. Jika kita dapat menjalin hubungan perdagangan, itu secara alami akan menjadi yang terbaik, dan itu juga akan menyelesaikan beberapa masalah di kuil penguasa cahaya. Tentu saja, langkah mana yang dapat Anda capai tergantung pada keinginan Anda, Presiden." Ketika Gu Jilian mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berpikir. Qin Yichen memiliki sesuatu dalam kata-katanya.
Kuil penguasa cahaya bermaksud untuk menjalin hubungan perdagangan dengan mereka. Ini bukan apa-apa, itu adalah retorika yang sangat umum. Tetapi ada baiknya memikirkan langkah mana yang harus diambil. Aku tidak tahu langkah apa yang Lord of Light ingin aku lakukan. Tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, Gu Jilian adalah tenaga kerja kota penyempurnaan Beiyun. Jika dia melakukan beberapa hal secara berlebihan, itu tidak akan baik untuknya. Jika Qin Yichen memintanya untuk menyerahkan identitasnya di kota pemurnian Beiyun, itu akan memakan biaya banyak. Qin Yichen tertawa dan melambaikannya dengan santai. Aku sebenarnya tidak punya niat buruk, aku hanya mengatakan sesuatu karena takut mempermalukanmu. Yah, saya akan memberi Anda beberapa opsi berbeda. Untuk opsi pertama, kami hanya akan membangun hubungan perdagangan paling dasar, dan semuanya akan dilakukan sesuai dengan aturan lama di rumah lelang Anda. Pilihan kedua, Anda bisa menjadi penyedia kuil penguasa cahaya yang berdedikasi. Sementara kuil penguasa cahaya saya menikmati beberapa diskon, saya akan memiliki semua sumber daya biji Anda, tidak peduli berapa banyak, kecuali Anda tidak bisa memasok mereka. Saya akan mempertimbangkan untuk mencari rumah lelang lain untuk bekerja sama. Pilihan ketiga, saya pikir Anda harus tahu maknanya yang dalam. Saya dapat memberi Anda manfaat yang tidak kalah pentingnya. Tentu saja, sebagai gantinya, saya membutuhkan jaringan intelijen Anda. Setelah berbicara, Qin Yichen masih terlihat santai, mengambil gelas anggur dan menyesapnya perlahan. Ini semua pilihan. Jika kamu punya ide, kamu bisa datang kepadaku untuk mengubahnya kapan saja. Begitu Gu Jilian mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat kondisi yang begitu longgar. Tidak heran jika kuil penguasa cahaya begitu bersatu, aku sudah melihatnya hari ini. Namun, pilihan ini agak sulit bagi saya. Saya ingin tahu apakah Lord Light dapat memberi saya beberapa hari. Pilihan ini tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang lain. Qin Yichen mengangguk dengan tegas. Saya mengerti.